kami start dari awal sebagai itu, dan di tahun 1997 kami mendapatkan IATA. Karena walaupun mungkin orang setelah kita ajari dia ikut yang lain, rezekinya ada lagi Pak dari yang lain Pak. Itu, Pak. Seperti Saya itu. setuju sekali kalau itu. JFP itu Global Forwarding Partnership. Nah, singkatannya itu. Jadi itu di situ tuh kita membuat semacam asosiasi Pak. Kalau kita ngomong asosiasi atau membership untuk beberapa forwarding di luar negeri yang mau bergabung. Sebagian besar Pak ya, customer kami ini bukan hanya langsung ke end user, bukan hanya langsung pabrik, tapi yang kami kerjakan kadang-kadang kami ini bantu juga forwarding MKL yang ada di Jakarta contohnya Pak. Mereka nggak ada kantor di Surabaya. Ketika ada customer Pak ya, belum pernah ekspor atau belum pernah impor dan berhasil dan mereka senang, kita pun ikut senang, ikut bangga Pak. Betul. Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Logistik, ketemu lagi di podcast kesayangan kita, Rumah Logistik. Saya Chandra sebagai host di sini. Kita hari ini kedatangan tamu spesial dan juga perusahaannya mungkin nggak asing lagi buat kita. Ada Pak Yosua dan Pak Melchior Fajar dari PT Forin Transbuana Logistik. Silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yosua Bati. Saya di sini selaku sebagai Direktur Utama dari PT Forin Transbuana Logistik. Saya dikasih kesempatan nih sama Alfi untuk sedikit memperkenalkan apa sih PT Forin itu dan apa sih yang kami kerjakan. Ya, sebelumnya saya sangat terima kasih sudah diberikan kesempatan dan waktu. Bersama saya hari ini, saya membawa satu tim. Di sebelah saya ada Pak Melki. Mungkin Pak Melki bisa sedikit perkenalan. Silakan Pak Melki. Ya, selamat sore semuanya. Sore. Salam kenal, saya Melchior Fajar. Saya tim marketing dari PT Forin Logistik. Di sini saya membantu Pak Yosua untuk marketing di Forin. Siap. Namanya panjang sekali. Diborong Pak. Iya. Jadi satu nama dia borong untuk 5 orang ini. Cukup panggil Ya Melchior kayak aja. Forin lah, borong semuanya. Oke, bisa dijelaskan nggak mungkin sejarahnya Forin Transbuana Logistik ini ataupun Forin Logistik itu Pak Yosua? Ya, jadi untuk Forin sendiri kami ini mulai start bisnis Pak ya. Itu Iya. pemiliknya adalah Pak Richard Yandra Wongosari. Oke. Ya, beliau bekerja dari tahun 1979. Udah lama ya? Iya, tepatnya di tanggal 6 September memulai perusahaan yang bernama dengan Forin Cargo. Forin Cargo. Iya. Di Surabaya tuh Pak? Di Surabaya. Awalnya kami di Surabaya. Dan ketika itu yang kami kerjakan hanya pengiriman domestik untuk udara. Oh, mulai Ya, mulainya di udara. start awal kami adalah pemain udara untuk di domestik. Oke. Ya, cuman seiring berkembangnya waktu dan banyaknya dari customer kami yang mau berkembang juga. Oke. Jadi Forin ini kami mengikuti perkembangan. Iya. Ketika customer kami ingin berkembang, kami membantu mereka bagaimana caranya mereka bisa berkembang. Sehingga kami dengan mereka pun bisa berkembang. Dan di sini akhirnya di tahun 1995 kami menjadi International Air Freight Forwarding. Oh. Jadi kami menangani pengiriman internasional. Internasional. Ya, Udara. untuk udara. Jadi kami start ini pemain untuk udara ini adalah Forin. Begitu. Jadi kami start dari awal sebagai itu, dan di tahun 1997 kami mendapatkan IATA. IATA. Oke. Pak Chandra ingat nggak IATA itu apa? Apa itu Pak? IATA itu International Hmm. Air Transportation Association. Oke. Ya, jadi kami Ya. diakui secara internasional untuk menghandle pengiriman udara. Begitu. Jadi kami memiliki kontrak dengan airline. Ya. Ya, setelah 2 tahun dari 1995 ke 1997 kami menjadi anggota IATA tersebut, kami mendapatkan berbagai macam top agent Pak dari airline. Ya. Jadi kami sebagai salah satu top agent yang ada di Indonesia. Jadi pengiriman ketika itu sangat banyak. Yang kami handle pun banyak sekali.
pengiriman mulai dari kargo-kargo perishable seperti ikan, kemudian udang, Iya. buah-buahan. Nah itu banyak sekali. Iya, setahun segitu loh Pak. Iya, Iya. itu kami startnya mulai dari situ. Itu sudah anggota Alfi belum? Abensi waktu itu? Sepertinya sudah. Sepertinya sudah. Nanti kita cek. Oke, silakan dilanjut. Ya, kemudian di tahun 2012 kami akhirnya karena semakin banyak yang kami handle, jadi bukan hanya laut nih, kami berkembang bukan hanya udara, Ke kami laut. ke laut juga. Nah itu akhirnya kami menstated sebagai PT Foreign Logistik. Nah seperti itu. Jadi mungkin Foreign Logistik ini lebih luas. ya. Ya, yang kami handle mulai dari supply chain, kemudian logistics transportation, sampai dengan pengiriman door to door kami juga handle. Seperti Itu masih internasional aja Pak? Atau ada domestiknya? internasional dan domestik. Oh, ada domestik. Iya, begitu. Tapi fokusnya akhirnya larinya ke internasional. Seperti itu. Iya, lalu kemudian karena kita mengikuti perkembangan zaman ya. Iya. Karena banyak customer kami ini kan pabrik-pabrik besar. Iya. Mereka ada permintaan untuk kami melakukan sertifikasi. Iya. Jadi akhirnya di tahun 2017 kami mengikuti ISO 9001/2015. Oke. Dan di tahun itu kami dapat ISO. ISO-nya apa aja tuh Pak? 9001 aja. 9001 itu untuk ini apa namanya? Untuk dokumen dan kepuasan pelanggan, termasuk ada Manajemen sasaran mutu ya? manajemen mutu ya, seperti itu. Oke. Itu di tahun 2017. Kenapa kami buat seperti itu? Karena ya permintaan lagi. Iya. Karena banyak beberapa customer tuh kan sebagian besar ya. Iya, mensyaratkan seperti itu kan, Iya, Pak, mensyaratkan untuk sebelumnya. seperti itu. Apalagi untuk yang tujuan ke Amerika. Amerika itu kan standarnya ketat sekali. Iya benar. Nah, jadi kita pun wajib mengikuti. Iya. Mau nggak mau perusahaan logistiknya harus berkembang soalnya. Nggak bisa nih kita mengikuti cara lama Nggak seperti bisa, ini Pak. terus, nggak bisa. Seperti itu. Kita harus menyesuaikan apa yang ada sekarang, termasuk Iya. dari segi regulasi dan sebagainya. Betul. Ya mungkin itu penjelasan singkat saya ya, Ya. mungkin Pak Chandra ya. Mungkin di sini saya sudah ngasih apa namanya sedikit, mungkin saya minta waktunya aja Pak. Iya, katanya ada video mau diputar nih. Video kamu di profile betul Pak. ya, Pak ya. Kebetulan juga video ini baru kami buat Pak. Ya, kami buat secara oke. profesional dengan orang-orang foreign sendiri, melibatkan dari berbagai cabang. Seperti Oh, itu. jadi yang jadi aktornya ini foreign orang. Oh, iya. Aduh. Jadi satu Mantap. lagi Pak, tadi saya belum Siap. menyebutkan ya. Hmm. Foreign sendiri itu kita ada 4 cabang saat ini. Pusatnya, headquarternya itu ada di Surabaya, Iya. Foreign Transbuana Logistik. Kemudian cabang kami ada di Bali, ada di Semarang, dan yang terakhir ada di Jakarta. Begitu. Ya mungkin habis ini boleh Mungkin bisa di di play ya untuk video kamu di profilnya. Ya. Welcome to our home. An archipelago with breathtaking landscapes and rich biodiversity. A land of vibrant culture. Valuable craftsmanship. And untapped potential. Many remarkable products and abundant commodities, but lack the means to set a global reach. We see, in today's globalized world, it's crucial to expand their goals. Since 1995, we have opened up a new beginning. Becoming one of the pioneers, revolutionizing logistics, enabling them to go globally with ease and efficiency. We heard their aspirations and made it our mission, understanding the challenges, bridging interspaces.
delivering a reliable path to international success. Complex and unique is the nature of international logistics. Working with a committed team and state-of-the-art technology, embracing the challenges of global trade. Circumstances, compliances, and regulations rapidly evolve. Rushing with time limitations, facing an extensive supply chain. Our connection sets us apart from the competition because we believe every shipment represents ambitions and dreams. We have built a strong network of global partners, a vision that reaches far distances beyond borders, navigating courses of goods from origin to destinations. Indonesia, a home to millions of people and local businesses. They serve as the backbone, all working together, contributing to its economic growth. As the demographic landscape continues to soar, so does our determination. In a world that's constantly evolving, it takes visionaries to lead. We take pride in our long-standing relation and genuine dedication to grow alongside our nation. We are here, creating pathways for them to thrive. Consistent and ever-growing. Keren videonya nih Pak. Sinematik banget ya. Oh iya Pak, Iya. karena kita buatnya benar-benar membutuhkan waktu yang Berapa cukup lama? Berapa lama Pak, pembuatannya videonya ini tadi Pak? Pembuatan videonya ini kalau kita total ya, mulai dari kita bikin ide, mengumpulkan bahan dan lain-lain itu mungkin sekitar 6 bulan. Bulan. Iya. Kalau Itu untuk proses produksinya? Untuk proses syuting dan pengambilan take gambar Iya. itu sekitar 1 bulan. Karena kita ngambilnya di 2 lokasi. Di Bali tadi ya saya lihat. Yes, Surabaya. betul. Ya. Ada di Bali sama di Surabaya. Begitu. Jadi kami pembuatan video ini kami melibatkan 2 cabang. Yang Surabaya, aktor Iya, aktrisnya, termasuk saya, Pak Melki Iya. ya. Kita ini jadi aktor Pak. Iya. Cuman Aktor nggak dadakan, Pak. ada bayaran nih Pak. Supaya ada nonton loh. Begitu. Oke, Jadi oke. dari Bali juga support ke kita. Begitu. Oh, bagus sekali. Pak. Iya. Jadi teman-teman di Surabaya ke Bali itu waktu itu. Iya, ada beberapa orang yang memang ikut ke Bali untuk ambil syuting, take syuting di sana. Oke. Begitu. Dan video ini kami buat kenapa? Karena kami mau menceritakan nih, Iya. foreign itu bagaimana awalnya. Kami melihat yaitu kembali lagi Pak ya, di tahun 1995 karena banyaknya permintaan, karena banyaknya customer kami yang mau berkembang. Iya. Ya, seperti tadi di video itu kan bisa dilihat Pak ya. Iya. Jadi mereka itu mulai dari kita nangani mulai dari nelayan Iya. seperti itu, yang akhirnya jadi eksportir Pak. Begitu. Banyak cerita. Iya, tadi kan cerita kita di belakang ya Pak ya. Hmm. Jadi katanya Bapak mulai membantu suatu usaha, mungkin dari perorangan sampai sekarang menjadi besar ya. Hmm. Itu gimana ceritanya Pak? Bisa diceritakan? Ya, mungkin Pak Melki deh bagiannya nih, Pak Melki mungkin. buat jelasin Ya. nih. Karena kebetulan juga Pak Melki yang handle Oke. customer tersebut. Mungkin bisa ceritakan sedikit ya Pak Melki. Ya mungkin kalau untuk cerita itu dia awalnya sih ya enggak tahu ya, dia cuma modal nekat aja, mau intinya kontak ke kita
Pak, saya mau kirim barang nih. Barang apa itu Pak Melki? Waktu itu mesin bekas. Oke, Ya. sebutin nggak? Ini semacam Nggak usah. hidrolik. Atau kalau memang nggak bisa, nggak usah Pak. Aman Pak, kiriman kita aman semua Pak. Oke. Jadi boleh dijelaskan. Jadi hidrolik, pump, kayak Oke. gitu. Ini spare part untuk eskavator. Iya. Seperti itu. Nah, awalnya dia benar-benar enggak tahu, intinya dia cuma dapat Utang untuk ekspor. Nggak tahu apa dia itu nggak tahu ekspor. dokumen Nggak itu tahu. untuk apa, PEB itu apa, invoice Iya. packing list pun dia nggak tahu. Iya. Akhirnya kita bantu, kita sambil edukasi karena kita juga pengen customer kita semuanya pinter ya. Iya. Jangan cuma modal dia mau kirim, tapi paling enggak dia harus tahu apa itu invoice packing list, apa Iya. itu PEB, apa itu COO, apa itu BL. Mereka harus tahu. Karena kan ya kita juga nggak tahu kan dia akan selama apa sama kita. Takutnya nanti kalau memang dia coba sama yang lainnya. Nah, kalau ada yang tipu-tipu kan kita. Tapi ada nggak yang seperti itu Pak? Sudah di edukasi dari awal, sudah mulai pinter, terus kemudian memang hilang, ghosting Banyak, istilahnya. banyak Ada, Pak, ada. banyak. Ada yang seperti itu. Cuman prinsipnya saya secara pribadi maupun foreign sendiri ya, kita berusaha membagi ilmu Pak. Kenapa? Karena ilmu semakin kita bagi itu kalau saya ngomong barokahnya dapat. Seperti itu Pak. Jadi jadi jangan Amal pelit ilmu. syariah ya, Pak, ya? Betul, jangan pelit ilmu Pak. Karena walaupun mungkin orang setelah kita ajari dia ikut yang lain, rezekinya ada lagi Pak dari yang lain Pak. Setuju itu, Pak. Seperti Saya itu. setuju sekali kalau itu. Oh ya, kembali lagi ke video Iya. Pak Yub sama Pak Melki. Kok di Bali? Ada apa di Bali Pak? Nah, karena di Bali sendiri itu kami ada kantor di sana dan memang banyak Pak di sana kegiatan kami. Oke. Kami di Bali itu kami punya cold storage, jadi untuk handle barang-barang perishable, untuk ikan, kemudian untuk manggis. Iya. Nah, manggis itu soalnya kalau lagi musim tuh banyak Pak. Di sana. Iya, sehari itu. Manggis dari saya juga ada. Manggis Iya. juga untuk perlakuannya kan nggak semua bisa Pak. Hmm. Jadi harus benar-benar warehouse terdaftar ya. Iya. Jadi untuk pengiriman terutama ke China itu untuk packing house-nya harus terdaftar. Ya punya kita salah satunya Sudah terdaftar. Maksudnya terdaftar itu. Jadi gini ya, untuk manggis ya itu harus ada namanya packing house Pak, Packing PH. house. Iya. Nah, packing house itu harus sudah terdaftar, di China-nya sudah harus terdaftar, seperti itu. Ya, Pak. Yang boleh untuk melakukan Ekspor kegiatan, ke- ya, Sinanya tadi. Betul. Itu ya, Pak. Seperti- Foreign punya. punya di fasilitas Bali. tersebut. Terus apa lagi Pak selain Selain warehouse, untuk kami juga ada di Bali, luasnya 1 hektar, itu gudang tertutup, ya sangat luas Pak. Itu Iya. jadi bisa buat kami kegiatan apapun di dalam situ, begitu. Itu di Bali. Kenapa kita pilih Bali? Karena Iya. juga satu lagi, Bali ini pemandangannya bagus Pak. Kalau kita ambil skinnya kan bagus Pak. Bagus ya. Dan memang pengiriman pertamanya foreign banyaknya waktu itu kan barangnya dari Bali. Dari Bali. Iya, untuk ikan dan lain-lain seperti itu. Itulah kenapa kami milih Bali Pak. Terus kemarin tuh ada acara ya Pak Yosua itu kalau nggak salah. Oh, iya. Itu pertemuan agent atau apa tuh Pak di Bali itu kemarin? Iya betul. Jadi kemarin baru saja kami ditunjuk sebagai selaku host Pak atau panitia dari salah satu pertemuan agent yang kami miliki. Dan foreign sendiri ini memang kami ini membangun networking Pak. Oke. Jadi networking kami ini sampai keluar negeri, di mana kami salah satu sebagai founder dari membership untuk GFP. GFP Pak. Apa itu Pak? Bisa di- GFP itu Global Forwarding Partnership. Oh. Nah, singkatannya itu. Jadi itu di situ tuh kita membuat semacam asosiasi Pak. Kalau kita ngomong asosiasi atau membership untuk beberapa forwarding di luar negeri yang mau bergabung. Jadi kami menunjuk dari satu negara itu ada 2 atau 3 perusahaan, ya, yang forwarding. boleh ikut seperti itu. Jadi membernya. Ya, jadi kemarin tuh ketika kami di Bali itu pesertanya total sekitar 85 Wah, iya, Pak, ya. Dari seluruh dunia itu Pak. dari seluruh Pak. Jadi ada yang dari Rusia, dari Jerman, dari Amerika, Afrika, iya, semua Asia, datang gitu. semua. Iya. Itu Foreign salah satu Foundernya, gitu. iya. Jadi ada 5 foundernya. Kebetulan Pak Richard Andra Wongosari sebagai salah satu founder yang dari Indonesia. Begitu. Dan di situ kita bikin kegiatan ya cukup meriah juga Pak ya. Begitu. Iya, iya. Selama 4 hari kegiatannya.
kalian liburan? Waduh, liburan itu bonusnya Pak. Saya penasaran nih Pak Yu. Dengan foreign logistik. Nah, foreign itu kan nggak hanya foreign transport dan logistik ya. Betul. Mungkin bisa dijelaskan singkat Pak, apa aja mungkin sister company ataupun bisnis selain yang tadi Bapak sebutkan tuh apa ada lagi gitu Pak? Jadi foreign sendiri kami memiliki holding company Pak ya. Ya. Di atasnya kami itu PT GWI. GWI. Apa itu kepanjangannya Pak? GWI itu dari Hafal nggak Pak Yu? Pak Melki. GWI apa Pak GWI itu apa Melki? Melki? Grawijaya Investama. Grawijaya Investama itu kebetulan salah satunya ini sebagai foreign yang bergerak di bidang logistik. Di logistiknya namanya foreign. Iya. Oke. Tapi kami juga ada, jadi untuk yang cabang Jakarta ada namanya Foreign Maju Logistik. Beda nama aja sih Pak. Foreign Maju Logistik. Nah. Itu beda-beda Kegiatannya sama. Kegiatannya atau Kegiatannya sama Pak, Sama. hanya untuk lokasinya aja berbeda. Oke. Begitu. Kemudian kami juga ada beberapa perusahaan lainnya seperti perusahaan tracking. ya Ya, itu ada yang baru berdiri, Iya. itu PT GDI namanya. GDI. Ya, Geraha Distribusi Indonesia. Oh, soalnya saya sering lihat itu di truk itu foreign logistik. Ya, ya itu salah satunya itu Pak. Oh, iya iya. Jadi ada untuk di bidang angkutan, Iya. kemudian ada juga di bidang logistik ya foreign ini, kemudian ada di beberapa bidang Pak lainnya. Tapi untuk nama perusahaan bukan foreign di luar itu. Oke. Iya. Apalagi sudah itu aja Pak. Itu aja deh Pak. Sebenarnya tadi ya. Banyak Pak, tapi itu aja yang saya sebutin. Panjangan dah. Soalnya seller foreign ini sudah menggurita di mana-mana, semua lini sudah ada nih. Ya, yang kita kerjakan sih memang banyak Pak ya. Jadi untuk foreign sendiri kita fokus di forwarding ada, di MKL ada, udara laut ada, sampai dengan apa namanya pengurusan barang-barang khusus itu juga kami kerjakan seperti itu. Macam-macam Semua Pak. bisa. Iya. Satu paket aja. Palu gada Pak. Palu gada. Iya. Jadi kalau butuh sudah ke foreign aja lah. Atau ke pik lah. Loh, yang penting itu partnership Pak sebenarnya. Iya dong, Iya. kita kan sering kerjasama Pak. Iya. Jadi prinsipnya kami sih Pak dari PT Foreign ya, kenapa kami bisa memiliki banyak rekan ya kalau Iya. saya ngomong ya, itu karena kami memiliki komitmen kerjasama sama yang terakhir yang paling penting Pak adalah etika bisnis. Nah, itu yang paling penting. Jadi sebagian besar Pak ya, customer kami ini bukan hanya langsung ke end user, bukan hanya langsung pabrik, tapi yang kami kerjakan kadang-kadang kami ini bantu juga forwarding MKL yang ada di Jakarta contohnya Iya, Pak. benar. Mereka nggak ada kantor di Surabaya, atau yang di Semarang, mereka nggak ada kantor di Surabaya. Nah itu mereka berani Pak nyerahkan percayakan ke shipment-nya foreign. ke kami. Nah, tahu lah kode etiknya Pak. Betul. Kenapa? Karena yang kami pegang adalah kode etik dalam bekerja. Setuju. Percaya Jadi tuh, ketika Pak. mereka ngasih kita kerjaan, sebisa mungkin kami akan handle ini dan kami tidak akan langsung potong kompas. Ya, Seperti itu Pak. direct langsung. Betul. Nah ini kan kadang-kadang beberapa perusahaan kan takut nih Pak. Kayak misalnya nih Pak Chandra nih ada Iya. kerjaan, nggak bisa ngerjakan, lempar ke saya. Tapi kan kalau belum kenal nih Pak ya, Hmm. pasti takut nih. Iya, Wah betul, jangan-jangan nanti diambil. diambil. Nah, nih. sama Begitu. Pak, sama. Maksudnya gini, kalau boleh saya cerita itu ya kita harus, saya ada perusahaan tracking ya Pak, harus menjaga kode etik. Dalam arti customer tracking saya ini nggak hanya saya sendiri, ada beberapa ya termasuk Foreign, betul. termasuk dan teman-teman Alfi yang lainnya. Tapi saya nggak mau langsung direct dan sebagainya, itu merupakan komitmen kami juga gitu Pak. Betul, Jadi, betul. Ya itu yang harus kita jaga sih Pak. Setuju. Kenapa? Karena kita pun nggak mungkin bisa bekerja sendiri. Ya, bagaimanapun kemampuan dan kapasitas pasti kita masih butuh vendor, butuh rekan. Rekanan, Pak. Iya, rekanan. Begitu. Betul ya Pak, ini saya. Oh pasti. Siap, udah aman baru. Oke, ini kemudian mungkin ada yang sudah saya dijelaskan sudah cukup panjang sih sebenarnya. Tapi mungkin bisa dijelasin nggak Pak Yo sama Pak Melki, mungkin ada visi dan misi dari Foreign Transport dan Logistik. Mungkin boleh diputar Pak ya. Ada Saya lagi? ada PowerPoint Pak. Waduh, banyak sekali. Silakan. Ya PowerPoint-nya boleh diputar. Nah ini sedikit aja sih. Foreign Logistik berdiri tahun 1995 resminya. Kami sudah IATA, kemudian di sebelah itu ISO Pak. Kalau yang 79 itu Pak Yandra, itu apa beda ya? Foreign Cargo itu Pak. Oh, Foreign Cargo. Ya, Foreign Cargo itu awal mulanya. Awal mulai. Ya, cuman sebagai Air International Forwarding-nya di 95.
Nah ini pusatnya, bukan pusatnya ya, ini kantor cabang kami ada di Jakarta, kemudian ada di selanjutnya Surabaya, ini kantor pusat, Ya. kemudian di Di Makassar ada juga ya. kami ada, di Bali, dan terakhir, oh ya Semarangnya belum masuk Pak di sini. Semarang Oh, ada baru. di Semarang juga. Iya, Semarang baru bulan 3 3 bulan tahun ini. tahun ini, Tahun ini. baru kita peresmian. Nah ini di Bali ini, ya ini Pak, yang kami handle nih banyak nih Pak. Iya. Kebanyakan trading, kemudian turis Pak. Di Bali ini lucu Pak, kalau saya bilang. Apa maksudnya itu pengiriman dari turis atau? Betul. Jadi kami ini handle banyak turis-turis yang lagi berlibur di Bali. Mereka ini pengen beli oleh-oleh Pak. Banyak Ya. kan. Kadang-kadang tuh ada tuh turis yang, wah ini patungnya bagus nih. Beli ya. Saya mau beli, tapi jumlahnya banyak. Kalau hand carry nggak bisa kan? Kalau hand carry kan bagasi Iya, over. mahal Pak, over. Nah, sehingga kami bantu di sini. Jadi mulai kami nganter turis-turis itu ke tempat pembuatan yang murah. Oh, sampai segitunya Pak? Yes. Kemudian kami packing, kami amankan sampai dokumen pengurusannya sampai pengiriman. Begitu. Ini yang kami kerjakan. Oh, jadi masih turis. Oke, jadi semua foreign tuh mau nganterin nih, mau Iya. Pak saya butuh patung misalnya. Iya, pengen cari nih. Cari patung, dicariin ke senimannya mungkin ya. Ya, langsung ke Sam- pusatnya Pak. Iya, sampai handle pengirimannya Pengiriman. sampai ke negara tujuan. Iya. Berikut dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen semua. Kadang pun juga ini mereka liburan udah selesai nih, tapi mereka kayak kurang nih barangnya. Ada ndak Oh, lainnya? kontak foreign. Aku Iya. pengen Jadi lagi barangnya itu. yang tadi udah dikumpulin, kita kumpulin dulu di gudang sampai benar-benar mereka oke kirim sampai. Atau mungkin dia sudah di sana nih Iya. ke negara Ternyata ada tujuan. yang mau lagi Ada mau minta. lagi. Ada yang Nah, Saya mau juga nambah. bantu. Bisa seperti itu Pak. Kita belikan. Apa biasanya barang selain kerajinan itu apa Pak? Banyak sih Pak. Jadi kebanyakan kalau di sana furniture, Furniture. ada kemudian handicraft seperti itu. Ya kan Oke. banyak macamnya. Saya baru kemarin pulang dari Bali juga kirim mobil VW ke Jerman. Dari Bali. Dari Bali. Dari Bali ke Jerman. Iya. VW-nya pulang kampung dong. Ada yang tertarik Pak di Jerman VW kombi. untuk VW kombi. Ada di Jerman. Iya. Kita kirim. Tulis gitu. Nah itu saya kerjasama kemarin Pak sama gudangnya MSA. Saya Oh, pakai iya. tempatnya MSA karena ada loading docknya itu kita pakai di sana kemarin. Ya ini butuhnya kerjasama Pak ya. Setuju, Pak. Setuju. Apalagi Pak Yo? Iya, boleh lanjut deh ini. Nah Nah, ini yang kami kerjakan Pak ya. Jadi kita ngerjakan, kita exportnya di perishable export, itu barang-barang untuk udara. Oke. Kemudian kita juga ada ini Pak, master loader sama charter flight. Ini yang kemarin ketika COVID Pak. Jadi Oh. ketika COVID itu kan nggak ada pesawat nih Nggak ada datang ke penerbangan. sini, nggak ada penerbangan. Akhirnya kami sewa satu pesawat. Wow. Kami sewa dari Bali, pengiriman waktu itu untuk ke Hanoi. Jadi kami Itu sewa satu kolot pesawat. semua barang ya Pak? Iya, jadi isi penuh Pak pesawatnya. Jadi bagian bawah diisi, tempat duduk juga diisi Pak, biar penuh Pak. Begitu. Itu pesawat Pesawat penumpang? Indonesia maksudnya pesawat? Iya, pesawat dari sini, penumpang. Selain Hanoi ya mana lagi Pak? Kemarin ada beberapa sih, Hanoi, lalu mana? Hong Kong ya, Hong Iya. Kong, China, ada beberapa. Itu barang dari foreign sendiri Semua. atau ada dari Foreign semua. tekanan dan sebagainya? Foreign Dari semua. foreign semua. Iya. Ya itu ketika kesulitan Pak ya. Iya, iya. Jadi nggak ada jalan, ya kita harus cari jalan Pak. Setuju. Nah itu, nggak ada jalan kita buat jalan. Nah seperti itu Pak. Itu prinsipnya. Lalu kita juga ada ini di Bali ada warehouse untuk proses manggis seperti tadi Yang saya tadi cerita. Pak Yu jelaskan Ya, ya. cold storage, warehouse juga buat general cargo. Nah ini Sebenarnya collection hanya manggis aja atau ada buah lainnya yang khusus Pak? tergantung musim Pak. Musiman. Jadi iya, kayak kemarin kan udah lewat nih musim Iya. mangga nih Pak. Ah. Mangga kita juga ekspor. Mangga juga bisa untuk Ekspor. Oke. Iya. Kalau mangga bebas sih Pak. Bebas Mau ya. dari Surabaya bisa, Bali bisa, Oh. Jakarta bisa. Tergantung yang ini ya produksinya. Begitu. Cuman kalau tujuan ke China kan paling banyak itu manggis. Iya. Ada ekstraknya itu Pak. Oke lanjut ayo. Iya, silakan. Gitu. Boleh? Nah ini Beberapa beberapa keagentan untuk udara yang kami pegang Pak. Hmm. Jadi untuk di Jakarta kami pegang 18 airline Pak. ada 35 kalau nggak salah. Ya, totalnya ada 35.
Surabaya kami pegang 12, Denpasar kami pegang 18, Makassar kami pegang Garudanya. Jadi ini kami punya semua Pak. Ya. Di sini kami punya semua untuk kontraknya ya, Iya. kalau kita ngomong di sini ada. Karena kalau udara itu spesial Pak, Iya. nggak seperti laut. Kalau laut nih kan kita bebas nih. Iya. Pak Chandra mau beli ke pelayaran manapun boleh. Bisa. Nah, kalau udara Kalau udara boleh. nggak bisa. Iya. Harus ada. Begitu. Nah ini keejendannya kami. Oh ternyata Jakarta ada 34 Pak. Ya, paling banyak Jakarta. Begitu. Ini beberapa ini, Pak, Ayu. destinasi yang Ini kami untuk sudah kerjakan. laut. Jadi Iya. untuk laut kan kita terutama untuk tujuan US Iya. itu kan perlu service kontrak. Oke. Nah kebetulan Foreign pegang ada service kontrak untuk tujuan US. Nah, ini untuk beberapa portnya, Portnya. yang service Sama kontrak. gearnya, Hmm. pelayarannya. Iya. Pak. Yang kami pegang kontraknya Pak. Jadi lebih murah. Ya. Ini untuk di Jakarta Pak, ya sama sih sebenarnya. Di Jakarta pun kami juga punya ini Pak, packing house buat manggis, Anggis juga. iya, dan ikan sama. Berarti dekat bandara juga gitu. Dekat bandara kantornya. Kalau Surabaya ini kami Surabaya sudah ISO, truk, kemudian ya sama lah sebagian Kalau besar. Surabaya itu lebih banyak ini ya, lautnya ya. Iya, betul. Kenapa? Karena kalau di Surabaya soalnya kan karena pesawat juga yang masuk ke sini kan nggak banyak Pak ya. Sedikit. Iya. Jadi fokusnya kami kalau peluangnya di Surabaya juga nggak lebih terlalu banyak di laut. Kayak peluangnya di Surabaya. Betul. itu. Terus di Surabaya Pak, yang spesial itu ini Pak, handling environner Pak. Apa itu bisa jelaskan? Jadi kontainer dalam pesawat Pak. Ya, itu kita Iya. sering handle. Jadi pengiriman ke Jepang, ke Amerika. Amerika. Jadi Produk. di dalam pesawat itu. Kenapa harus pakai kontainer di dalam pesawat, Pak? Karena membutuhkan setting suhu sendiri Pak. Kayak Oh, kalau river. kita Iya, river river Pak. ini. Kalau Iya. di laut kan river pakai plugging ya Pak. Iya. Nah di sini enggak, dia pakai dry ice. Dari baterai sama ada dry ice. Jadi kalau di pesawat itu Pak ada namanya envirotainer, itu kontainer ya khusus untuk makanan atau produk frozen Iya. yang butuh suhu Oh. begitu. Dan ini sewanya harus langsung satu peti Iya. seperti itu. Benar. Ini butuh special handling sih, Pak. Soalnya kenapa? Satu harus ada pengaturan suhu Iya. begitu. Kemudian juga kuantitinya juga harus cukup banyak. Banyak. Ya seperti itu. Tapi kan beda sama kontainer yang di laut kan? Iya beda. Modelnya beda. Modelnya beda. Satu lagi, Pak. Ini yang di Denpasar ya tadi sudah. Ini kami ya handle banyak sih Pak di sini. Ini kalau Bali banyak. Iya. Ini beberapa yang kami kerjakan ini Pak. Jadi kita ada apa namanya ekspor buat exhibition pameran. Nah ini yang sering kali kami lakukan Pak. Jadi kami sering bantu beberapa pabrik yang mau ada pameran nih. Misalnya mereka ada pameran di Singapura. Oh, Nah, oke. kami ngaturkan pengirimannya. Iya, iya. Seperti itu. Kemudian nah ini Pak modelnya Pak. Kontainernya. Iya. Ada ini beberapa Genko, ini warehouse kami di Bali. Kemudian ya ini beberapa pengiriman sih Pak yang ke Bali tempo hari. Di Bali semua nih, Pak Yo. Di Bali ini Pak. Ini yang di Bali kebetulan. Nah ini kami Lebih juga bagus. spesialis mengerjakan bird nest Pak. Oh, Sarang burung Pak. Nah ini Burung walet. burung walet. Betul. Itu ke China. Ke China. Ke Hong Kong, ke China. Ini juga mantis live hidup Pak. Dan itu, Pak. Hidup tapi Pak. Itu Hidup Iya. pengirimannya via udara. udara. Ya. Ini tingkat kesulitannya cukup tinggi Pak. Hmm. Soalnya Iya, Pak. Mati. kalau mati nggak laku Pak dia. Iya. Jadi cek. Betul. Kemudian lanjut ini cold storage kami yang ada di Bali. Ada 3 ruangan ini di Iya. sini. Iya. Ini yang buat processing manggis. Yang tadi manggis itu, Pak. Iya, ini manggisnya kalau lagi musim Pak gila-gilaan Pak. Hmm. Sehari bisa 5 ton, 7 ton seperti itu. Via udara semua. Ya. Via udara semua Pak. Jadi kalau pas musim manggis kantor Denpasar tuh jadi kebun manggis Pak. Jangan lupa Pak buat teman-teman Alvin. ntar. Wah, Bawa sayangnya di manggis. Bali, Oh, Pak. gitu. Iya, Kirim Pak. via udara, Pak. Oh gitu ya. Nanti saya sewa punyanya ini Pak Erik berarti. Siap. DMK. Ini kalau Apa ini, nggak Pak? salah, ini fresh fish Pak, pengiriman ikan Ikan. segar. Ya, ini Hmm. setiap hari kalau ini. Dari Jakarta, dari Bali. Nah, ini setiap hari ini kami kerjakan. Banyak
Nah ini manggis Ini Pak. manggis yang Ya tadi. ini manggis, pengecekannya semuanya ini kami lakukan ini sendiri. Itu bisa Pak? Itu customer Pak. Bayarnya? Iya, bayarnya ketika itu datang. Oh berarti bisa dikirim ke Eropa atau mana? Enggak. Oh enggak, China. Jangan semua. China. Ah ini Pak yang seperti tadi ini saya sewa bilang. pesawat itu ya? Iya, ketika kami sewa pesawat saat Covid. Nah ini. Ini ke Hanoi itu Pak? Iya, ke Hanoi waktu itu. Jadi kami sewa satu pesawat ini Pak. Kita isi barangnya foreign semua. Ini pesawat penumpang loh ya Pak? Iya, pesawat penumpang. Bukan kargo ya? Bukan, jadi pesawat penumpang yang memang dialihkan jadi Pesawat bawa kargo. kargo. Karena kan nggak ada yang jalan Pak. Benar. Ngambil peluangnya di situ ya. hebat. Iya. Harus mintakan jalan Pak, saya bilang tadi. Iya. Iya. Ya itu mungkin sekilas saja sih Pak yang kami kerjakan. Terus lanjut Pak Yu. Mungkin ada cerita Pak, pengalamannya dari Pak Yu maupun Pak Melki yang pengalaman apapun ya, yang bisa menginspirasi sobat logistik Pak. Kalau pengalaman banyak ya Pak ya, cuman mungkin saya ambil yang paling berkesan Pak ya. Jadi beberapa kali sih Pak kami ini seperti saya tadi bilang, kami itu membantu beberapa UMKM. Ya. Jadi UMKM, apa yang dimaksud dengan UMKM itu adalah perorangan. Orang yang belum kenal apa itu ekspor, apa itu impor ya. Kalau dari sisi ekspor, mungkin tadi Pak Melki cerita ya, ada salah satu customer kami itu berlokasi di Sampit Pak, Kalimantan. Dia pertamanya itu nggak ngerti apa-apa, kemudian akhirnya kita ajari, kita bimbing sampai dia bisa ekspor Pak. Iya. Ekspor ke Dubai, ke Jebel Ali, ke Vietnam. Mulai dari ngirim hanya 1 kotak, 2 kotak, sampai 2 kontainer, sampai terakhir itu ngirim eskavator utuhnya Pak, diekspor. Nah itu via kami semua seperti itu. Itu untuk yang ekspor. Iya. Kalau untuk impor, kami ini ada Pak handle. Dulu tuh ada salah satu buyer, dia pengen impor mesin ini Pak, apa namanya, robotic vacuum cleaner. Robot, bisa jalan sendiri tuh? Ya, yang jalan di rumah-rumah tuh Pak. Nah, itu dulu ketika awal dia mau impor itu, dia tanya proses bagaimana, kita jelaskan, kita bantu proses impornya, lancar. Setelah itu dia bikin PT sendiri akhirnya. Iya. Dan sekarang berkembang Pak, sampai sekarang. Sampai sekarang masih via Masih foreign? via foreign, tapi sekarang turun Jakarta semua. Itu sekarang dia jadi robotic vacuum cleaner yang terbesar kalau saya boleh bilang, karena dia pionirnya di Jakarta. Seperti itu ya, kita yang foreign kerjakan sekarang adalah kita seperti membangun mimpi Pak, kalau saya bilang. Kenapa? Mimpinya customer kami begitu, mereka pinginnya seperti apa, bisa kita diwujudkan. kembangkan. Betul, kita wujudkan. Tentunya gini, ketika customer kami berkembang, kami pun akan ikut berkembang. Iya, benar. Seperti itu. Jadi apa yang kami kerjakan ini bukan semata-mata mengambil profit semata-mata, bukan Pak. Bukan profit oriented Pak. Bukan. Ya. Kenapa? Itu tujuan utama sih, cuman kan ada beberapa tujuan lain yang Betul. Ya salah satu tujuannya ya kami pengen juga membuat semakin banyak Pak orang yang bisa ekspor. Iya. Semakin banyak orang yang bisa impor, seperti itu. Ketika mereka sudah bisa ekspor, mereka bisa impor, pastinya kan mereka akan membutuhkan jasa-jasa dari seperti kita ini Pak ya. Seperti foreign, seperti Pak Chandra Big ya, seperti itu. Pasti mereka akan butuh seperti itu. Ada kepuasan tersendiri ya Pak. Betul, kalau berhasil. betul. Ketika ada customer Pak ya, belum pernah ekspor atau belum pernah impor dan berhasil dan mereka senang, kita pun ikut senang. Bangga Ikut juga. bangga Pak. Betul. Terus sambil juga mungkin bisa sambil belajar juga ya Pak ya. Betul. Mungkin kayak tadi regulasi untuk mungkin impor untuk mesin robotik tadi. Betul. Akhirnya Pak Iyu kan ikut belajar juga nih gimana sih caranya atau seperti apa ya kan ya. Iya, betul Pak. Jadi memang ketika ada orang mau impor apapun, mulai dari yang biasa sampai yang aneh-aneh Pak ya. Nah, intinya seperti itu. Ya akhirnya kami belajar. Lebih ya belajar lagi Iya. kan gimana. Dan caranya. kami mulai komunikasi baik itu ke bea cukai, ke karantina seperti itu. Sehingga kami pun akhirnya upgrade kan Pak. Upgrade ke ilmu. Ilmunya mungkin upgrade. Jadi ketika ada orang mau tanya lagi ataupun ada rekan-rekan lain yang nggak tahu pengen tanya, ya kita bagi ilmu itu, begitu Pak. Mungkin Pak Melki ada hal yang bisa diceritain Pak. Mungkin pengalaman Pak Pengalamannya. Melki. Iya. Ya, kalau dari saya sih mungkin ini pengalaman yang benar-benar nggak saya terlupakan lah. Iya. Apa itu Pak? Pertama dapat, ya bukan pertama sih, juga dapat job ya. Cuma ngerjakan benar-benar dari awal ini, shipment dari Kupang, Container River. Domestik ini. Domestik lalu ekspor. Oh via Surabaya. Dari Via Surabaya. Surabaya. Oke. Jadi benar-benar waktu itu belum tahu gimana.
prosesnya untuk domestik, Ya. terus bawa kontainer ekspor ke Kupang, Ya. lalu diekspor ke Sydney, itu ya banyak belajar dari sana itu. Terus juga customernya juga ya saling belajar lah, sama-sama belajar, karena waktu itu dia juga pertama juga untuk ekspor via kontainer. Itu awal-awal Pak Melki terjun di logistik itu Pak. Tahun Iya. berapa itu Pak? Tahun 2019-2020. Nah, ngomong-ngomong masalah ini tadi, Pak Yu itu sudah berapa lama Pak di foreign? Di foreign saya ini baru Pak. Baru berapa tahun? Saya dari 2009 Pak. Baru 14 tahun Pak. Baru 14 tahun. Iya, Kalau- baru lah Pak. Iya, iya sih. Iya, baru. Kalau di Perak masih orang baru Pak. Iya, ini apa namanya? Apa ya kemarin ngomongnya? Pelaku logistik milenial. Milenial. Ya. Kalau Melki, berapa lama di Wah, foreign? kalau Pak Yu baru, saya benar-benar masih baru lahir. Masih saya, bayi. saya 4 tahun Pak, dari Baru 4 tahun 2019. ya, Pak, Iya. ya. Oke. Apalagi nih Pak Yu. Nah, ini Pak Yu sama Pak Melki mungkin ada harapan ke depannya Pak untuk foreign itu apa Pak? Kalau harapan kami sih mungkin sama dengan beberapa pelaku usaha logistik Pak ya. Kami walaupun menghadapi berbagai zaman Pak ya, mulai zaman Covid, kemudian tren analisis katanya Iya. di tahun depan akan mengkhawatirkan ya. Harapan kami sih kami bisa bertahan, bisa terus berkembang, dan juga bisa memberikan manfaat buat masyarakat luas kalau saya bilang. Iya, seperti itu. Yang paling penting sih tetap Pak menjalankan semangatnya Pak. Iya, semangat untuk terus berkembang. Tetap semangat Iya, begitu. dengan kondisi yang sekarang. kita Dengan harus- kondisi apapun adanya Apapun Pak. itu. Iya. Karena Kalau- kan banyak iya. prediksi nih Pak ya. Apa Pak? Tahun depan suram nih Pak. Tahun kata orang. politik. Tahun politik. Tahun Kita nggak pemilu, boleh Pak, ya. membahas politik. di sini. Ya, cuman kan kita sebagai pelaku usaha kita tetap harus berpikir positif Pak ya. Seperti Covid lah. Ketika orang ngomong, wah Covid ini menakutkan, kita nggak ada ini, berhenti semua kegiatan ekonomi ya. Tapi kan buktinya kita masih bisa Masih bertahan, bisa survive seperti itu. Iya. Yang paling penting itu Pak. Dalam bekerja sih tetap komitmennya kami Harus dijaga Pak. harus dijaga. Yang utama itu komitmen. Betul. Komitmen dalam bekerja. Kalau Pak Melki Pak, harapannya untuk foreign Pak ke depannya? Ya kurang lebih sih sudah disampaikan semua sama Pak Suara Yosua. Pak Yu ya? Iya. Cuma ya apa yang bisa kita kembangkan harus kita kembangkan. Nggak ngerasa waktunya sudah. Ini mungkin ada pesan-pesan untuk sobat logistik Pak yang lagi nonton ini, apa mungkin yang bisa disampaikan pesan-pesannya? Pesan-pesannya sih buat semua teman-teman logistik ya, dalam bekerja kita harus selalu mengutamakan satu, kalau saya adalah kejujuran. Jadi dimanapun kita bekerja, kejujuran tuh harus kita pegang. Kemudian yang kedua komitmen dalam bekerja. Yang ketiga adalah etika bisnis. Itu yang menurut saya sangat penting. Kenapa? Karena kita bekerja di sini di bidang ini tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Iya. Kita pasti memerlukan rekanan, kita memerlukan teman, dan kita memerlukan bantuan dari orang lain. Jadi sebisa mungkin kita dalam bekerja, kita berusaha supaya kita tetap menjaga ketiga hal tersebut. Benar itu Pak. Pak Melki mungkin ada tambahan Pak? Kalau dari saya, karena saya sebagai marketing ya Pak ya, untuk sobat logistik semua, selama apapun itu barang masih bisa dikirim, kita kirim, kita bantu sampai produk itu terkirim. Ya, pesan sponsor. Ini apa nih foto ini? Foto apa ini Pak? Ini sih Pak sedikit gambaran sih Pak Suasana. kantor kami yang di Surabaya. Iya. Ini kantor lama kan? Iya, ini dekorasi lama Pak. Sekarang kita sudah renovasi, Oh, itu sudah lama. ada upgrade. Iya, Lebih bagus pastinya. Ya, karyawan kami sih di Surabaya sekitar 55 orang. Di Surabaya aja. Surabaya aja Pak. Wah, ya, Pak. Kalau total sekitar 150-an. Semua seluruh Indonesia. Ah, Seluruh cabang. Iya, cabang-cabang. Untuk foreign sendiri. Untuk foreign ya. Ya, foreign sendiri. Tadi ada tak lihat sertifikat apa? Sebelumnya ya ini kemarin Pak kami baru, jadi foreign sendiri ini kami ini Pak apa namanya selalu rutin mengadakan semacam kayak pelatihan
untuk mengembangkan kompetisi karyawan kami. Oke. Salah satunya ya ini kemarin yang baru kami ikuti dari Dale Carnegie. Ini tentang karakter building, Pak. Pembangunan karakter bagaimana. Jadi bagaimana cara kita untuk menghadapi orang, cara kita berkomunikasi itu bagaimana. Nah, ini kami Gimana ini, Pak? ini kebetulan dilakukan di Surabaya, Pak. Itu kami mendatangkan pelatihnya di situ. Jadi kami ada seluruh foreign. tim foreign. Iya, seluruh tim foreign diwajibkan ikut untuk pelatihan selama 2 hari. Begitu. Jadi ini memang untuk meningkatkan kompetisi karyawan. Iya. Iya. Termasuk diri saya sendiri. Iya. Begitu. Persaingan semakin ketat juga. Iya. Tadi saya lihat ada ini apa nih? Outbound Ini di mana, sedikit Pak? kegiatan ya outbound tahunan kami lah, Pak. Hmm. Jadi foreign sendiri ya buat refreshing, Pak, ya pastinya ya. Biar anak-anak di kantor bisa fresh. Nah, kita rutin mengadakan outbound yang dilakukan setiap cabang sendiri-sendiri. Oh, Ini yang di Surabaya, di Cuban mana Talun ya? Talun. Cuban Talun ini kemarin. Jakarta ada sendiri, Bali ada sendiri, begitu. Oke. Oke, yang terakhir, Pak Yo, Pak Melki, ada pesan-pesan Pak untuk Alfi Jatim sebagai anggota Alfi. Ya, untuk Alfi Jatim saya melihat ya bahwa perkembangan Alfi ini sangat benar-benar maju, Pak. Di kepemimpinan yang sekarang ini, Pak ya. Pak Bibi. Iya, dengan Pak Wibi, betul. Jadi saya melihat Alfi ini menjadi sebuah pionir kalau saya boleh bilang. Pionir baik dalam bidang logistik, kemudian pionir juga dalam medianya. Iya. Sekarang kita sudah punya banyak media nih, Pak. Iya. Kalau dulu saya cuman terima setiap tahun itu tabloid, Pak. Tabloid kertas nih, Pak. Nah, yang bisa saya baca ya. Sekarang saya bisa buka YouTube, ada magazine. iya, Instagram juga YouTube sudah ini, Pak, update. Rumah Logistik. Nah, makanya ini benar-benar sangat bagus, Pak. Kenapa? Karena memang Alfi sendiri harus ikut berkembang, Pak ya, dengan perkembangan zaman. Di mana nantinya untuk para anggota juga bisa ngupdate, Pak. Informasi. Baik dari regulasi manapun, baru. iya. Jadi Alfi ini benar-benar berkembang, saya rasa. Jadi apa yang bisa diberikan oleh Alfi ini bukan hanya sebatas keanggotaan saja, Iya. tapi di sini juga para anggota bisa belajar nih, Pak. Iya. Contohnya kayak saya dan Pak Chandra nih, Iya. kita bisa belajar di sini kan. Iya, Pak. Nah, dengan adanya Belajar ruang jadi- dan ini, Pak. belajar jadi artis. Nah, dengan adanya ruang dan tempat ini kan, Pak. Iya. Seperti itu. Iya, Jadi ini kan memang untuk para anggota juga, Pak. betul, Rumah Logistik betul, ini. betul. Ya itu jadi Alfi, saya harapkan sih, Pak ya, kedepannya dapat terus berkembang, dapat terus mensupport kegiatan apapun dari anggotanya, Iya. dan kemudian juga dapat mengikuti perkembangan zaman. Itu yang paling penting. Setuju. Karena sekarang semua berubah, Pak. Sistem pun berubah. Habis ini C 4.0 nih, Pak. Berubah Kita juga. tahu, Pak. Harus belajar lagi kita. Kan begitu, Pak. Iya, kita harus upgrade juga, Pak. Upgrade terus. Betul. Oke, love you, Pak Wibi. Mungkin ditambahkan Pak Melki untuk pesan-pesan untuk Alfi, Pak. Apa ini yang mungkin ada yang kurang atau mungkin ada yang perlu dibenahi? Untuk Alfi sudah terbaik. Oke. Alfi Jawa Timur terbaik. Oke, sip. Ada lagi Pak Yo yang mau disampaikan mungkin atau sudah? Sudah sih, Pak Chandra. Semuanya Sudah. ya? Semua kita Sudah, Mungkin ada kita nanti sudah kalau- bahas-bahas banyak ini, Pak. Mungkin nanti kalau hubungi saya kalau mau ini untuk handle pengiriman maupun apapun. Ya, sudah ada sih, Pak. Jadi ya mungkin buat teman-teman yang mungkin memerlukan bantuan, baik itu masalah perizinan, kemudian ada beberapa mungkin teman-teman yang belum pernah ngerjakan ya, Pak ya. Ya. Nggak tahu, pengen tanya di mana, Alfi ini sebagai tempatnya, bisa. Dan saya sendiri kan sebagai salah satu pengurus juga, Pak, Ya. di bidang Ya, kepelabuhan. Pak Yo sangat Kepabianan. aktif sekali untuk Iya. menjawab pertanyaan-pertanyaan Jadi, anggota, Pak. Kalau ada yang butuh bantuan, tidak perlu malu, tidak perlu sungkan, Pak. Kalau saya bisa, pasti saya bantu. Oke, Begitu. mantap, Pak. Ayo. Iya. Oke, nggak kerasa nih sudah selesai nih, Pak. Sudah mau closing. Oke, terima kasih Pak Yosua, Pak Melki atas waktunya. Ya. Oke, Sobat Logistik, sekian dulu bincang-bincang kita di The Business Profile dengan PT Foreign Transbuana Logistik. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe podcast
Rumah Logistik. Di mana? Di bawah nih Pak tulisannya. Ini. Oh di sini. Jalan juga. Di sana ada loncengnya, cending. Oh. Nanti kasih lo ya, cendingannya itu loncengnya. Oke, terima kasih semuanya, Pak Yu, Pak Ya, Melki. terima kasih, Pak. Saya undur Terima kasih, Pak. diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Perak